Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih konsisten ataupun juga istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya Alhamdulillah senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang hadir setiap harinya untuk menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Tema kita pada hari ini merupakan antivirus spiritual dan juga mental, dan untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC di studio hari ini bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Ya Alhamdulillah, tetap kita dalam istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Insya Allah, baik. Nah Pak Ustadz, tema kita hari ini merupakan antivirus baik itu spiritual dan juga mental. Nah ini kalau kita hubungkan dengan teknologi, biasa kan kayak di komputer dan lain sebagainya itu ada antivirusnya. Nah kita ternyata juga butuh antivirus untuk spiritual kita, apalagi selama bulan suci Ramadan ini. Mungkin seperti apa antivirus yang tepat ya Pak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya tentunya dalam kehidupan pasti akan ada kebaikan dan ada keburukan. Allah menciptakan yang baik dan juga menciptakan yang buruk. Hanya saja ketika Allah menciptakan kebaikan, muradun li dzatihi, yang diinginkan. Ketika menciptakan keburukan, muradun li ghairihi, ada sesuatu di balik keburukan tersebut. Dalam hal ini, tentunya ini ada antivirus. Ya, antivirus ini itu didapatkan dalam Al-Quran di dua surah yang bersamaan diturunkan, yang dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surah antivirus, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Tentunya ada hubungan dengan bulan suci Ramadan, karena pada saat salat witir banyak di antara para imam ketika salat witirnya itu ayat yang dibaca adalah ayat perlindungan. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini atau dua surah ini merupakan dua surah yang dijadikan sebagai antivirus yang mana bisa mencegah diri kita baik itu dari internal maupun eksternal. Ini yang menarik. Ketika kita membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, maka di sini bahwa kita hanya meminta perlindungan kepada Allah itu dari satu perlindungan. Ya, Qul a'udzu birabbi al-falaq. A'udzu, kami minta perlindungan ya Allah, birabbil falaq, Rabbnya al-falaq. Itu pada malam hari. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Engkau ciptakan. Dari sini kita pahami bersama bahwa kebaikan diciptakan oleh Allah, juga keburukan diciptakan oleh Allah. Hanya saja kata ulama tauhid bahwa ketika kebaikan itu diciptakan oleh Allah, muradun li dzatihi, itu yang diinginkan oleh Allah. Salat diinginkan oleh Allah, syurga diinginkan oleh Allah, malaikat diinginkan oleh Allah, para rasul diinginkan oleh Allah.
tapi ada yang diciptakan oleh Allah muradun li ghairihi, yaitu keburukan. Jin diciptakan oleh Allah, syaitan diciptakan oleh Allah, neraka diciptakan oleh Allah. Kenapa diciptakan oleh Allah? Muradun li ghairihi, ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Kenapa diciptakan syaitan? Supaya untuk melihat mana orang yang beriman, mana orang yang tidak taat. Kenapa Allah menciptakan yang namanya dosa? Karena Allah senang ketika ada orang yang berdosa, dia bertaubat. Nah, di surah Al-Falaq ini, hanya kita diminta oleh Allah meminta perlindungan satu ring perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, karena surah Al-Falaq ini itu menceritakan tentang bahaya dari eksternal, bahaya dari luar. Ya, kita lihat sekarang bahwa di mana-mana bahaya mengintai, baik di kalangan para konglomerat, teknokrat, juga birokrat. Oleh sebab itu, jadikan surah Al-Falaq ini sebagai surah perisai atau antivirus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, surah ini menceritakan tentang bahwa akan ada keburukan ketika malam hari. Wa min syarri naffadzati fil uqad. Dan juga tiupan-tiupan. Kalau di surah ini itu menggambarkan tentang bahwa ya seorang wanita penyihir pada saat itu yang meniup di buhul-buhul yang diikat. Dan disitulah kemudian setelah diikat kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Akan tetapi kalau kita pahami sekarang, kita tadabburi, wa min syarri nafatsat, kita minta perlindungan kepada Allah dari an-nafatsat. Nafatsat zaman sekarang ini bukan lagi meniup alat-alat sihir. Tapi nafatsat itu bisa diterjemahkan sebagai mengeluarkan fitnah. Nah, jadi ketika sudah mengadu domba, mengeluarkan fitnah, mengeluarkan ujar kebencian, mengeluarkan berita hoax, maka ini disebut dengan an-nafatsat. Mesti kita meminta perlindungan kepada Allah. Fil uqad, sesuatu yang diikat. Nah, sekarang apa yang terikat di antara kita? Satu, suami istri. Itu ikatan bukan hanya ikatan dunia, akan tetapi juga sampai ikatan sampai akhirat. Banyak orang sekarang, kenapa muncul istilah pelakor, kenapa muncul istilah pebinor? Boleh jadi ada sesuatu, ikatan kekeluargaan yang ingin dipisahkan. Maka tentu kita minta perlindungan kepada Allah supaya berita-berita fitnah ini tidak sampai ke keluarga kita. Kenapa? Karena ada tujuan min syarri naffadzati fil uqad. Tujuannya adalah untuk meniupkan, mengeluarkan berita-berita fitnah, berita bohong dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk fil uqad, yaitu untuk melepaskan ikatan. Ketika suami istri berarti ikatan perkawinan. Ketika antara keluarga berarti ikatan silaturahim. Ada orang yang berusaha, bahkan ada kesengajaan bagaimana supaya ikatan kekeluargaan ini bisa putus, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari wa min syarri naffadzati fil uqad. Kemudian ini naffadzat kalau melihat literatur bahasa itu mengarah kepada perempuan atau gender female. Naffadzat. Ya. Karena pada saat itu ya, yang mengirim sihir itu adalah kebanyakan dari kaum wanita. Akan tetapi kalau kita pahami bahwa sebenarnya kenapa digambarkan sebagai wanita? Karena ketika laki-laki itu iri hati atau sakit hati, maka tidak sebanding dengan perempuan yang sakit hati. Kalau perempuan yang sakit hati, maka segala macam cara pasti akan dilakukan demi untuk mencapai tujuan. Maka ini sebagai simbol. Meskipun tidak semuanya, dan saya yakin Tribuners tidak ada yang seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan minta perlindungan kepada Allah orang yang hasidin, orang yang hasad, iri hati atau dengki. Karena biasanya di dunia pekerjaan atau di dunia manapun terkadang ada orang yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia menyebarkan yang namanya hasad.
Dan tujuan kita adalah bagaimana kita melakukan perlindungan diri dengan antivirus, yaitu dengan menjadikan bacaan Al-Falaq ini sebagai bacaan rutin sehingga kita bisa terhindar. Nah, kalau kita melihat Al-Falaq, ini hanya kita minta perlindungan kepada Allah dari satu lapis perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Berbeda dengan surah An-Nas. Surah An-Nas ini Qul a'udzu birabbin nas 1, Malikin nas 2, Ilahin nas 3. 3 kali perlindungan surah An-Nas, sementara surah Al-Falaq hanya 1 kali perlindungan. Pertanyaannya, kenapa surah An-Nas kita minta 3 kali perlindungan kepada Allah, sementara surah Al-Falaq hanya minta 1 kali perlindungan kepada Allah? Pada sesungguhnya sihir dan sebagainya itu sangat dahsyat. Maka ulama mengatakan kita minta perlindungan kepada Allah di surah An-Nas 3 kali perlindungan, karena yang diminta perlindungan itu adalah bahaya dari dalam. Jadi bahaya dari dalam manusia itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bahaya dari luar. Bahkan lebih berbahaya dari bahaya sihir, santet dan sebagainya. Apa itu bahaya dari dalam? 1, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan keburukan dalam diri manusia. Nah, itu sangat bahaya. Terkadang kita mau melakukan kebaikan, tapi ada bisikan, tidak usah melakukan kebaikan. Maka itu jauh lebih berbahaya dibandingkan bahaya dari luar. Apalagi bahaya dari dalam itu, minal jinnati wan nas, yaitu bahaya dari jin dan juga bahaya dari jin manusia. Oleh sebab itu, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan. Terkadang kita mau melakukan kebaikan, akan tetapi kebaikan itu pasti akan ada orang iri hati. Bahkan seorang nabi, seorang rasul, betapa banyak kebaikan, tapi ada saja orang yang iri hati. Begitulah psikologis dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita tetap harus berlindung dengan mengamalkan 2 surah antivirus dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, supaya kita terhindar dari bahaya, baik itu internal maupun dari eksternal. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi antivirus di kita ini tidak perlu dibeli begitu ya Pak Ustadz ya. Ada surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas yang bisa kita amalkan untuk menjaga diri kita bukan hanya dari faktor eksternal, tapi juga faktor internal dari dalam diri kita. Terkadang kita mungkin merasa kita ini kena sihir, kita kena santet, ternyata itu adalah sugesti dari dalam diri kita sendiri yang memperburuk akhirnya kesehatan kita. Jadi kita tidak bisa fokus untuk bekerja dan melaksanakan ibadah harian kita, dan kita akhirnya lebih banyak berprasangka buruk. Begitu. Baik, semoga ini bisa kita amalkan setiap hari ya, surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Semoga kita juga terhindar dari segala mara bahaya dari luar dan juga dari dalam diri kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan banyak sekali inspirasi pada hari ini. Semoga kita dapat kembali bertemu dan juga berbincang di kesempatan lainnya dan juga berbagi kebaikan bersama dengan Tribuners. Terima kasih juga Tribuners sudah setia menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga tonton dan juga saksikan program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.